Dihina hingga tidak dianggap keluarga saat tunangan adik kandung. Mereka kaget saat tahu identitas aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Senja. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Ruang tamu kontrakan itu hanya diterangi cahaya redup dari lampu neon yang menggantung miring di langit-langit. Dindingnya mengelupas, lantainya dingin tanpa keramik, dan suara kipas angin tua berderit pelan menemani malam. Di sudut ruangan, Dewi duduk memeluk lutut, mengenakan daster lusuh, memandangi undangan berwarna emas mengilap yang kontras dengan lingkungannya. Jemarinya menyentuh pelan huruf timbul bertuliskan nama adiknya, seakan ingin menyerap makna dari setiap kata. Matanya berkaca, bukan karena iri, tapi karena hatinya penuh sesak oleh keraguan yang tak kunjung surut. Dari dapur kecil yang hanya berjarak 2 langkah, Rangga muncul membawa 2 cangkir teh yang mengepul. Bajunya basah oleh keringat meski malam mulai turun. Ia duduk perlahan di samping Dewi, menyodorkan cangkir dan berusaha tersenyum meski wajahnya menyeratkan kelelahan. "Kita tetap datang, ya?" tanyanya pelan, suaranya nyaris tenggelam di antara dengung kipas dan gemuruh hujan tipis di luar jendela. Dewi menoleh perlahan. Matanya bertemu mata suaminya yang jernih, yang selalu menerima dunia tanpa syarat. Ia mengangguk, tapi wajahnya tetap diliputi ragu. "Aku takut mereka makin menyakitimu," bisiknya, suaranya pecah. "Kamu tahu sendiri, dari dulu mereka nggak pernah suka. Mereka anggap kamu cuma tukang servis AC yang numpang hidup." Rangga tertawa kecil, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Ia mengusap pelan punggung tangan Dewi, hangat, menenangkan. "Biarkan saja. Yang penting kita niatnya baik. Aku nggak datang buat diterima, aku datang buat nemenin kamu. Kalau nggak datang, nanti malah dibilang sombong." Dewi menggigit bibir, menahan emosi yang menumpuk. Ia tahu adiknya tidak salah, tapi juga tak bisa mengabaikan luka yang perlahan ditorehkan oleh keluarga mereka sejak dulu. "Aku cuma takut kamu dipermalukan lagi, Rangga. Apalagi di hotel kayak gitu, semua orang bakal tampil wah. Kita, ya begini." Rangga menatap sekeliling ruangan, melihat dinding yang retak dan televisi kecil yang kadang menyala kadang tidak. Tapi kemudian ia menatap Dewi dengan tatapan teguh. "Kita nggak kaya, tapi kita nggak hina. Kita masih bisa datang dengan kepala tegak." Dewi tertunduk, terisak dalam diam. Lalu ia meraih undangan itu, menekannya ke dada. "Aku mau datang. Buat Dinda. Tapi aku nggak mau kamu sakit hati lagi." Rangga menarik napas panjang. Ia tahu akan banyak mata yang menghakimi, banyak lidah yang berbisik di balik gelas dan piring mewah nanti. Tapi ia juga tahu, jika mereka tak datang, akan ada luka lain yang muncul, lebih dalam, lebih sunyi. Dan malam itu, di antara bunyi rintik hujan dan aroma teh melati, keputusan itu diambil. Tanpa janji akan diterima, tanpa jaminan dihormati. Tapi dengan hati yang tulus, mereka bersiap melangkah. Tak tahu bahwa langkah kecil dari kontrakan sempit itu akan membawa mereka pada malam penuh kejutan dan luka lama yang kembali dibuka. Pagi itu langit mendung, seperti ikut menahan napas bersama sepasang suami istri yang berdiri di depan cermin kecil di dalam kamar kontrakan mereka. Rangga mengenakan jas hitam pudar dengan kancing yang sedikit longgar, jas pinjaman dari temannya yang dulu kerja di acara wedding organizer. Ia membetulkan dasi yang miring, lalu menatap sepatu bututnya yang sudah 2 tahun tak diganti. Solnya mulai terkelupas, dan ujung kanannya sobek sedikit. Tapi Rangga berdiri tegak, wajahnya tenang, seolah tak ada yang perlu ditutupi. Dewi muncul dari kamar dengan gaun biru tua yang sudah lusuh, renda-rendanya mulai berbulu, tapi ia tetap tampak anggun. Rambutnya disanggul sederhana, hanya diberi jepit mutiara yang pernah dibelikan Rangga waktu ulang tahunnya 5 tahun lalu. Mereka saling memandang, dan dalam senyum itu, ada harapan, ada keberanian, meski kecil, tapi cukup untuk membuat mereka melangkah. Motor bebek tua mereka batuk-batuk saat dinyalakan. Suara knalpotnya nyaring, memecah pagi yang masih sepi. Saat menaiki tanjakan menuju hotel berbintang 5 di pusat kota, mesin motor mendadak tersendat. "Aduh, jangan sekarang, dong," gumam Dewi, memegang erat tas kecilnya. Rangga berhenti, menepuk sisi mesin motor,
lalu mencoba menghidupkannya lagi. Dengan satu dorongan kuat, motor akhirnya kembali menyala. Mereka melaju pelan, angin menyapu wajah mereka, membawa rasa deg-degan yang makin menggumpal. Ketika sampai di depan hotel, langit mulai cerah. Gedung tinggi menjulang itu berdiri megah dengan pilar marmer putih dan lantai lobi yang mengilap seperti kaca. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di depan pintu masuk. Sopir berseragam berdiri membuka pintu untuk para tamu. Rangga memarkir motornya jauh di pinggir taman, lalu membantu Dewi turun. Beberapa orang sempat menoleh, lalu saling berbisik pelan. Mereka berjalan masuk ke lobi dengan langkah hati-hati. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyentuh kulit, aroma parfum mahal dan bunga segar menyambut mereka. Petugas hotel berdiri tegap di dekat meja resepsionis. Melihat penampilan mereka, pria berseragam itu melangkah cepat menghampiri. "Permisi, bisa saya bantu?" tanyanya dengan senyum sopan yang terdengar penuh tanya. Rangga sempat terdiam, tapi Dewi menjawab cepat, "Kami kakak kandung mempelai wanita." Suaranya lembut namun tegas. Senyumnya sedikit kaku, seperti menahan rasa malu yang tak bisa sepenuhnya ditutupi. Matanya sempat melirik sepatu Rangga yang sobek, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Petugas itu menunduk sedikit, lalu melirik daftar tamu. "Silakan naik, lift di sebelah kiri. Ballroom di lantai 5, katanya akhirnya. Tapi sebelum mereka melangkah, mata petugas itu sempat tertumbuk pada sepatu Rangga, lalu pada dasi yang mulai longgah. Ia tak berkata apa-apa, hanya memberi senyum yang sedikit dipaksakan. Dewi menarik lengan Rangga dan berjalan pelan ke arah lift. Di dalam dadanya, jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu di tatapan orang-orang yang membuatnya ingin berbalik dan pulang. Tapi langkah suaminya tetap teguh, dan genggamannya hangat. Tak ada kata, tapi dari caranya menggenggam, Dewi tahu, mereka harus melangkah, apapun yang akan mereka hadapi di atas nanti. Dan begitu pintu lift tertutup perlahan, perasaan tak nyaman itu berubah menjadi firasat, bahwa sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang lebih dari sekadar lamaran keluarga. Langkah mereka menjejak karpet tebal berwarna merah marun yang membentang di dalam ballroom, seperti jalan menuju medan ujian. Lampu kristal di langit-langit berkilau memantulkan cahaya hangat ke segala arah, menyinari gaun-gaun mewah dan jas mahal yang dikenakan para tamu. Musik klasik mengalun pelan dari sudut ruangan, menyatu dengan suara percakapan yang penuh tawa, senda gurau, dan bisikan yang mulai mengarah pada kehadiran mereka. Mata-mata itu tak menyambut, hanya menilai. Saat baru saja melewati meja pertama yang dipenuhi sepupu dan kerabat jauh, suara tajam terdengar di belakang mereka. Tante Rika, dengan make-up tebal dan anting menjuntai, menghampiri sambil mengangkat alis. Bibirnya tersenyum, tapi matanya mengiris. Ia mendekat lalu berkata, "Mereka datang juga, padahal kupikir malu tampil kayak gitu." Meski terdengar seperti bisikan, suaranya cukup keras untuk memancing perhatian orang sekitar. Dewi langsung menegang, jari-jarinya otomatis menggenggam tangan Rangga dengan kuat. Nafasnya tertahan, dan untuk sesaat, ia hanya menatap lantai, mencoba menahan air mata yang menggenang. Tapi sebelum ia bisa menjawab atau berpaling, tawa singkat terdengar dari arah meja tengah. Paman Tony, selalu menjadi yang paling vokal dalam keluarga soal status sosial, mendongak dari kursinya dan menimpali dengan santai. "Kalau bawa motor, parkirnya jangan di depan, malu kalau calon besan lihat." Gelak kecil dari beberapa tamu di sekitar ikut menyambung, seperti menepuk-nepuk luka yang baru saja dibuka. Rangga diam. Ia tidak membalas, tidak menegur. Hanya menunduk dan mengangguk pelan sambil tetap menggenggam tangan istrinya. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi matanya menyimpan sesuatu yang Dewi kenal. Perih yang ditelan, demi harga diri yang tak ingin dijatuhkan di hadapan istri tercintanya. "Terima kasih atas sarannya, Om," katanya lirih, sopan namun datar. Ia menatap Paman Tony sebentar, lalu melanjutkan langkah tanpa menunggu reaksi. Dewi menahan napas panjang. "Rangga," bisiknya lirih saat mereka berbelok menuju sudut ballroom, menjauh dari pusat perhatian. "Kita pulang aja, ya? Aku nggak tahan dengarnya." Suaranya bergetar, matanya kini merah, tapi air matanya belum jatuh. Rangga menggeleng pelan. "Kita di sini buat Dinda. Kita tahan sebentar lagi, aku nggak apa-apa." Tapi jelas Rangga tidak sepenuhnya baik-baik saja. Jemarinya sedikit bergetar, dan meski wajahnya tetap tenang, dadanya turun naik lebih cepat dari biasanya.
Ia tidak marah. Ia kecewa. Tapi bukan karena dihina, melainkan karena ia tahu istrinya harus mendengar itu semua lagi. Dan di balik semua sindiran yang melayang seperti belati, terselip satu pertanyaan, sampai kapan mereka harus diam agar tetap dianggap? Dan saat itu, di sudut ballroom mewah yang dipenuhi kilau, senyum palsu, dan tawa bercampur bisik-bisik, Dewi dan Rangga hanya berdiri diam. Saling menggenggam, saling menahan luka. Tak tahu bahwa sebentar lagi, semua yang meremehkan akan kehilangan kata. Langkah mereka menuju kursi yang disiapkan terasa seperti perjalanan panjang melewati lorong penilaian. Senyum-senyum basa-basi dari beberapa keluarga hanya sebatas bibir, sisanya pandangan tajam yang menilai dari ujung kepala sampai kaki. Seorang panitia, laki-laki muda dengan jas abu-abu dan papan nama kecil di dadanya, menghampiri dengan wajah canggung. "Maaf ya, Kak Dewi, meja keluarga sudah penuh. Ini ada tempat kosong di belakang, dekat panggung musik. Silakan duduk di sana, ya," ujarnya, sambil menunjuk ke pojok ruangan. Dewi diam. Matanya refleks mencari meja utama di tengah ballroom, tempat orang tua dan keluarga dekat duduk mengelilingi calon pengantin. Ada kursi kosong di sana, 2 malah, tepat di samping ibunya. Tapi tak ada yang memanggil atau mengisyaratkan mereka ke sana. Ibunya bahkan pura-pura tak melihat. Rangga menepuk punggung tangan Dewi lembut. "Ayo, kita duduk." "Nggak apa-apa," bisiknya, mencoba menenangkan, meskipun ia sendiri menyadari arti nyata dari perlakuan itu. Mereka bukan hanya ditempatkan di belakang secara fisik, tapi juga secara simbolis. Digeser dari lingkaran keluarga. Disingkirkan secara halus tapi jelas. Mereka duduk di meja bundar kecil, hanya berdua, terpisah dari hiruk-pikuk percakapan keluarga besar. Dari sana, mereka bisa melihat semuanya, tapi tidak benar-benar menjadi bagian dari apapun. Di belakang mereka, pemain biola dan gitar akustik sedang menyetem alat musik. Suara gesekan senar mengisi udara bersama tawa nyaring dari meja-meja lain. Tak lama kemudian, suara sepupu mereka, Andra, terdengar jelas. "Lihat tuh, tamu kehormatan duduk dekat panggung. Mungkin biar bisa langsung nyanyi abis ini," katanya dengan nada mengejek. Diiringi tawa dari 2 sepupu lainnya yang sedang memegang gelas wine. Satu dari mereka bahkan menoleh dan melambaikan tangan dengan sarkasme. "Kak Dewi, nanti nyanyi ya." Dewi mengepalkan tangan di atas pahanya. Dadanya sesak, matanya mulai panas. Tapi ia menahan semuanya, hanya karena ia tak ingin memberi mereka kepuasan melihatnya rapuh. Di sebelahnya, Rangga masih duduk tenang, wajahnya datar tapi matanya penuh arti. Ia menoleh, menggenggam tangan Dewi, lalu berkata lirih, "Bukan tempat duduk yang menentukan siapa kita." Dewi menatapnya, dan dalam sorot mata Rangga, ia temukan sesuatu yang membuat hatinya tenang, keyakinan. Dingin dari AC, bising dari panggung, dan tawa ejekan terasa meredup sesaat saat kata-kata itu masuk ke dalam dirinya. Namun, sebelum sempat ia menjawab, lampu ballroom tiba-tiba meredup dan MC naik ke panggung. Semua mata kini beralih ke depan. Tak ada yang tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang disiapkan, dan semuanya akan berubah tak lama lagi. Acara berlangsung dengan megah, lampu sorot menari di langit-langit, lagu-lagu romantis mengalun lembut dari panggung, dan hidangan mewah disajikan silih berganti di meja para tamu. Tapi bagi Dewi dan Rangga, malam itu terasa hampa. Tidak ada yang menyapa mereka dengan tulus, tak ada pelukan hangat atau sekadar tanya kabar. Bahkan senyum pun terasa kaku, seperti sekadar kewajiban etika sosial yang kosong dari rasa. Beberapa kerabat bahkan dengan terang-terangan menghindar. Sepupu-sepupu yang dulu bermain bersama saat kecil kini pura-pura sibuk dengan ponsel. Tante yang dulu rajin menyuapi kue saat lebaran, kini bahkan tak menoleh. Rangga menyadari semuanya, namun memilih diam. Ia hanya fokus pada istrinya, memastikan Dewi tidak runtuh di tengah perlakuan itu semua. Ketika MC akhirnya memanggil keluarga inti untuk sesi foto bersama calon pengantin, Dewi dan Rangga ikut berdiri perlahan. Wajah Dewi dipenuhi harap kecil, bahwa mungkin ini satu-satunya momen malam itu di mana mereka bisa berdiri setara, meski hanya sekadar berdiri di belakang dalam bingkai kebersamaan. Mereka melangkah pelan menuju barisan foto. Dewi menatap adiknya, Dinda, yang tengah berdiri di pelaminan dengan gaun anggun dan senyum malu-malu. Tapi saat mereka hampir sampai di depan panggung, seorang panitia menghentikan langkah mereka.
Fotografer tampak menoleh ke arah Dinda dan bertanya pelan, "Ini juga keluarga inti?" Dinda terdiam sesaat, lalu menoleh cepat ke arah kakaknya dan berkata dengan suara pelan namun cukup terdengar, "Maaf, cuma keluarga inti dulu ya, Kak." Wajahnya canggung, senyumnya menggantung. Kata-kata itu menggema di kepala Dewi seperti pukulan tiba-tiba. Tak ada tempat di dalam bingkai kenangan hari penting adiknya sendiri. Rangga langsung menangkap tangan istrinya sebelum kata-kata lain menyusul. Dengan lembut, ia menarik Dewi menjauh. "Gak apa-apa," bisiknya tenang, mencoba menahan gelombang emosi yang jelas mulai menggenangi mata istrinya. Dewi hanya menunduk, menelan rasa yang mengganjal di tenggorokan. Matanya berkaca-kaca, namun ia tak menangis. Mereka kembali ke meja paling belakang. Meja yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Panggung di depan penuh sorak dan kilatan kamera. Tapi di meja mereka, hanya ada dua pasang tangan yang saling menggenggam erat, berusaha menjaga satu sama lain agar tak runtuh. Dan meskipun dunia seakan mencoret nama mereka dari daftar keluarga, Rangga tahu, saat waktunya tiba, semua yang meremehkan hari ini akan terdiam tanpa bisa berkata apa-apa. Lampu ballroom mulai meredup sebagai penanda bahwa acara akan segera ditutup. MC bersiap naik ke panggung untuk memberikan kata penutup, sementara sebagian tamu mulai membereskan barang dan bersiap pulang. Di tengah suasana yang mulai tenang, tiba-tiba seorang pria parubaya dengan jas hitam rapi melangkah cepat menuju meja paling belakang, tempat Rangga dan Dewi duduk. Wajah pria itu tampak serius tapi sopan, dengan gestur penuh hormat. "Pak Rangga," ucapnya lirih namun cukup jelas terdengar di tengah keheningan yang mendadak aneh. "Mohon maaf mengganggu. Semua sudah disiapkan sesuai arahan Bapak. Sound system, lampu panggung, catering, dan tim kebersihan sudah standby. Apakah Bapak ingin menyampaikan sambutan seperti biasa di akhir acara?" Sejenak tidak ada yang bereaksi. Semua yang mendengarnya menoleh ke arah pria yang sedang bicara. Mata mulai melirik ke meja ujung, ke arah Rangga yang kini duduk tenang namun sedikit bersandar ke depan. Bahkan MC yang sudah siap dengan mikrofon di tangan terdiam bingung, menanti klarifikasi dari seseorang yang tampaknya memiliki wewenang lebih besar dari yang ia duga. Rangga menatap pria itu, lalu melirik ke sekeliling ballroom. Mata-mata yang sebelumnya mencibir kini terfokus padanya. Ia menarik napas pelan, lalu tersenyum kecil. "Tidak perlu, Pak Dedi. Ini acara keluarga. Saya hanya tamu hari ini," ucapnya tenang, tapi tegas. Pria itu mengangguk patuh, membungkuk sedikit, lalu mundur tanpa banyak bicara. Ruangan seketika menjadi hening. Tawa, musik, denting gelas, semua seperti berhenti dalam satu tarikan waktu yang serempak. Semua tamu kini saling menatap. Di barisan depan, Paman Tony membetulkan posisi duduknya sambil melirik ke arah sepupu yang tadinya tertawa keras. Tante Rika melongok ke belakang, wajahnya pucat. "Pak Rangga siapa sih? Yang punya hotel ini?" bisik seorang ibu dengan gaun merah ke telinga Paman Tony. "Yang barusan manggil dia, Bapak, itu manajer hotel kan?" tambah sepupu lainnya dengan suara hampir bergetar. Paman Tony membuka ponselnya diam-diam, mengetik sesuatu di Google. Tak butuh waktu lama untuk menemukan artikel dengan wajah Rangga mengenakan setelan jas yang sama, berdiri di depan papan nama bertuliskan, pemilik dan direktur utama Hotel Arunika Group. Mulutnya menganga tanpa suara. Ia menoleh ke arah istrinya dengan ekspresi panik. "Astaga, dia pemilik hotel ini." Bisikan demi bisikan mulai menyebar seperti gelombang kecil yang menjalar ke seluruh sudut ruangan. Mata-mata yang tadinya mencemooh kini berusaha menghindari tatapan. Tapi belum ada yang berani mendekat. Mereka semua terpaku, menatap pria sederhana yang selama ini mereka remehkan, dan kini, mereka tahu, seluruh acara ini berdiri di atas fasilitas miliknya. Namun, belum ada yang tahu bahwa kejutan itu belum berakhir. Karena ada satu hal lagi yang belum disampaikan Rangga. Di tengah suasana tidak nyaman itu, seseorang yang sejak tadi hanya berdiri di dekat pintu akhirnya melangkah maju. Wajahnya tenang, tubuhnya tegap, dan dari cara ia memandang, semua orang tahu, ia datang bukan sekadar menyaksikan, tapi membawa pesan yang bisa mengubah arah hubungan keluarga itu selamanya. Ruangan yang semula hanya dipenuhi bisik-bisik kini benar-benar hening, sampai detak jarum jam di sudut dinding pun seakan terdengar. Pak Dedi, manajer hotel yang tadi mendekati Rangga, berdiri kaku di tengah ballroom, menoleh ke panggung lalu kembali menatap para tamu. Ia tampak ragu sejenak. Namun setelah mendapat anggukan kecil dari Rangga,
ia melangkah ke mikrofon. "Mohon maaf, Bapak dan Ibu sekalian," ucapnya dengan suara tegas namun terdengar canggung. "Perkenalkan, ini adalah pemilik hotel ini, Bapak Rangga, yang juga merupakan pemilik beberapa properti bintang 5 lainnya di kota ini." Kalimat itu menggema dalam ruang penuh lampu kristal dan dekorasi mahal. Tak ada musik, tak ada tawa. Yang ada hanya kejutan yang nyaris membuat napas tertahan. Sekejap kemudian, terdengar suara gemuruh rendah, suara kursi digeser, bisikan terburu-buru, dan beberapa tamu yang saling menepuk bahu dengan wajah tak percaya. Semua mata kini menatap satu titik. Seorang pria dengan jas lusuh pinjaman, duduk di meja belakang, di samping istrinya yang masih menggenggam tangannya erat. Rangga tidak bicara. Ia hanya menatap lurus ke depan dengan senyum kecil yang tak mengandung amarah, hanya kelegaan dan ketenangan. Tante Rika, yang tadi dengan lantang menyindir penampilan mereka, kini duduk membeku. Wajahnya pucat, bibirnya terbuka sedikit namun tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Sumpit yang ia genggam sejak makan malam kini terjatuh dari tangannya dan menggelinding ke lantai. Sepupu-sepupu yang tadinya tertawa di belakang, kini menunduk, malu. 1-2 dari mereka bahkan perlahan berdiri, seperti ingin menyampaikan permintaan maaf tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Paman Tony, yang sebelumnya menertawakan motor butut Rangga, hanya menatap meja di depannya. Matanya kosong, wajahnya merah padam, seolah baru saja menelan kata-katanya sendiri. Tangannya gemetar ketika hendak meraih gelas, tapi ia mengurungkannya, lalu menarik napas panjang tanpa bisa menatap siapapun. Sementara itu, beberapa tamu yang tidak terlalu mengenal Rangga justru berdiri dari tempat duduk mereka. Beberapa di antaranya menghampiri meja Rangga dan Dewi, membungkuk sopan sambil menyampaikan salam hormat. "Maaf, Pak, saya sering menginap di Hotel Arunika, dan saya tidak tahu kalau, saya tidak menyangka Bapak adalah pemiliknya," ucap seorang pria berkemeja putih sambil menunduk dalam. Rangga mengangguk kecil, tetap tenang. Dewi, yang sedari tadi mencoba menahan gejolak di dadanya, akhirnya menoleh padanya. "Kenapa kamu nggak pernah cerita, Rangga?" bisiknya, suaranya bergetar. Rangga menoleh pelan, tersenyum penuh kasih. "Karena kita nggak pernah butuh pengakuan, sayang. Kita cuma butuh saling menghargai." Musik kembali mengalun pelan dari panggung, namun suasana di ruangan masih berat oleh rasa malu yang menggantung di udara. Tak ada lagi tawa, tak ada percakapan santai. Semua tamu kini hanya menatap dengan perasaan campur aduk antara kaget, kagum, dan bersalah. Langkah perlahan terdengar mendekat dari arah meja utama, diiringi suara sepatu hak yang tertahan-tahan seolah ragu untuk bergerak. Adik Dewi, mengenakan kebaya brokat berwarna lavender, berdiri di hadapan mereka dengan kepala tertunduk. Kedua tangannya meremas ujung selendang, matanya tak berani menatap wajah kakaknya. "Kak," suaranya lirih, hampir tenggelam dalam isak napas. "Maaf. Aku, benar-benar nggak tahu. Maaf banget kalau tadi." Dewi mengangkat wajahnya, air mata sudah menggantung di pelupuk mata. Ia tidak marah, tapi sorot matanya jelas menunjukkan luka yang dalam. Luka karena dipinggirkan oleh darah daging sendiri, karena dilupakan hanya karena penampilan yang dianggap tak layak. "Kamu nggak harus tahu kami siapa," ucap Dewi dengan suara yang lembut tapi penuh perasaan. "Kamu cuma harus ingat kami keluargamu." Rangga yang duduk di sampingnya, hanya menatap adik iparnya sejenak sebelum berdiri perlahan. Dengan tenang, ia menepuk pundak adik Dewi. "Tak apa," ucapnya pelan, matanya hangat. "Kami tidak kesini untuk dipuja. Kami datang untuk memberi doa restu." Tangis mulai terdengar dari barisan depan. Tante Rika yang tadi hanya bisa terdiam, kini menutup mulut dengan tisu, pundaknya bergetar. Paman Tony memalingkan wajah, tapi tak cukup cepat untuk menyembunyikan matanya yang mulai basah. Sepupu-sepupu yang sebelumnya tertawa kini menunduk, sebagian menutup wajah dengan tangan. Satu persatu anggota keluarga mulai berdiri, mendekati Dewi dan Rangga dengan wajah penuh sesal. "Dewi, maaf ya, Tante cuma..." Suara Tante Rika terhenti, tenggorokannya tercekat. "Tante malu sekali," bisiknya kemudian, dan air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Rangga hanya mengangguk, tak ada kata-kata yang diucapkan. Ia tak ingin memarahi. Ia tahu, kadang manusia memang terlalu cepat menilai tanpa bertanya, terlalu gampang membandingkan tanpa memahami. Tapi malam ini, semua itu terbuka.
Semua yang tersingkir, semua yang diremehkan, akhirnya bicara lewat kebenaran yang sederhana namun menyentuh. Tidak semua kemewahan ditampilkan, tidak semua kesederhanaan berarti kekurangan. Dewi menunduk perlahan, mengusap pipinya dengan tisu. Ia melihat adiknya kini menatapnya sambil berlinang air mata. "Kak, terima kasih masih mau datang meski kami." Kalimat itu menggantung di udara, tak sanggup diselesaikan. Satu persatu mereka datang, bukan lagi dengan langkah sombong atau pandangan merendahkan, tapi dengan mata sembab dan hati penuh penyesalan. Tante Leli yang selalu tampil glamor dengan gelang emas di kedua pergelangan tangan, tiba-tiba berlutut di samping kursi Dewi. Ia menangis tanpa suara, hanya memeluk lutut keponakannya sambil berkata, "Maaf, Tante salah. Tante benar-benar salah." Dewi, yang tadinya hanya diam, akhirnya memeluk tantenya perlahan. Ia menepuk punggung wanita yang dulu sering mengomentari bajunya, make-upnya, bahkan bentuk rumah kontrakannya. "Sudah, Tan, sudah," ucapnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar, tapi hangat dan memeluk dari dalam. Beberapa sepupu yang biasanya enggan menyapa, kini ikut mengelilingi mereka. Tangan-tangan meraih bahu Rangga, menjabat tangannya dengan tulus, bahkan memeluknya tanpa sungkan. "Kami malu, Mas," kata salah satu dari mereka dengan suara bergetar. "Maaf ya, kami cuma lihat dari luar. Kami nggak tahu siapa Mas Rangga sebenarnya." Namun Rangga hanya tersenyum, tak sedikit pun tampak bangga atau merasa di atas. Ia menatap sekeliling, melihat wajah-wajah yang kini tak lagi memandang dengan sombong. Suara tangis perlahan menjadi harmoni yang lembut, bukan karena kesedihan, tapi karena hati yang mulai terbuka dan saling menyentuh. Hidup ini bukan soal siapa yang punya mobil paling mahal, atau siapa yang bisa makan di restoran setiap hari, ucap Rangga, kali ini dengan suara yang lebih lantang tapi tetap tenang. Hidup ini tentang siapa yang mau menghargai orang lain, bahkan saat mereka terlihat tak punya apa-apa. Kata-kata itu jatuh seperti hujan di musim kering, membasahi hati-hati yang selama ini kaku, membuka pintu-pintu yang selama ini terkunci oleh gengsi dan penilaian. Semua yang mendengarnya terdiam. Beberapa mengangguk perlahan. Yang lain menatap lantai, menelan air mata yang belum sempat jatuh. Dewi memandang suaminya dengan mata berbinar. Ia tahu Rangga tak butuh pengakuan dari siapapun. Tapi malam ini, ia merasa suaminya berdiri paling tinggi bukan karena hartanya, tapi karena hatinya yang besar dan jiwanya yang rendah hati. Langkah mereka perlahan, tapi pasti. Dewi menggenggam lengan Rangga erat saat mereka keluar dari ballroom. Tak ada lagi tatapan sinis yang mengikuti, hanya mata-mata yang kini menatap dengan penghormatan dalam. Lampu gantung kristal di langit-langit hotel memantulkan cahaya ke arah mereka, seolah ikut memberi sorotan terakhir dalam babak penutup malam itu. Di sisi pintu, petugas hotel yang tadi menahan mereka langsung berdiri tegak dan membungkuk dalam. "Selamat malam, Pak Rangga, Bu Dewi," ucapnya dengan nada yang kini berbeda, penuh hormat, tanpa sedikit pun jejak keraguan. Rangga hanya membalas dengan anggukan kecil dan senyum ramah. Dewi, yang sedari tadi menahan perasaan di dadanya, sempat menatap petugas itu sejenak. Bukan dengan dendam, tapi dengan tatapan yang membuat si petugas tahu, ia akan mengingat malam ini sepanjang hidupnya. Udara malam menyambut mereka dengan angin lembut yang membawa aroma bunga dari taman hotel. Di pojok parkiran, motor tua mereka masih berdiri setia. Sedikit miring ke kanan, catnya pudar, dan knalpotnya berkarat. Tapi malam ini, kendaraan itu bukan lagi simbol kemiskinan, melainkan saksi bisu perjuangan dan keteguhan hati mereka. Rangga membuka jok motor dan mengambil 2 helm lusuh yang sudah usang. Dewi menerima satu, lalu memandang ke arah gedung hotel yang masih ramai dari kejauhan. Suaranya pelan, hampir berbisik. "Kamu yakin masih mau naik ini, Mas?" Tanyanya dengan senyum tipis, ada gurauan di sana, tapi juga perasaan haru yang tak bisa disembunyikan. Rangga menoleh padanya, menyalakan mesin motor yang sedikit batuk di awal. "Ini kendaraan yang menemani kita dari awal, dari belum punya apa-apa, sampai akhirnya kita dihormati. Kalau malam ini semua orang tahu siapa kita, biarlah mereka juga tahu dari mana kita datang." Dewi memeluk pinggang Rangga dari belakang. Matanya hangat, tidak karena pujian atau pengakuan, tapi karena rasa syukur yang menyelimuti hatinya sepenuhnya. Motor itu mulai melaju pelan keluar dari kompleks hotel. Tidak ada kemewahan yang mereka bawa pulang malam itu. Tidak ada mobil mewah,
tidak ada jas mahal, tidak ada kilau perhiasan. Tapi mereka pulang dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Harga diri yang kembali utuh, cinta yang semakin kuat, dan nama baik yang tak lagi bisa dihina oleh siapapun. Di persimpangan lampu merah, ketika motor mereka berhenti sejenak, Dewi bersandar lebih dekat ke punggung Rangga. Di jalan yang sunyi, hanya suara motor mereka yang terdengar. Tapi di hati keduanya, ada gema yang jauh lebih nyaring. Gema dari kemenangan paling tulus dalam hidup mereka. Dan malam itu, kota yang gemerlap tak lagi menakutkan. Karena mereka tahu, mereka bukan hanya selamat dari luka batin, tapi juga menang dengan cara paling indah. Tanpa membalas, tanpa memamerkan, hanya dengan tetap menjadi diri mereka sendiri. Terima kasih sudah menonton Narasi Senja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.